Janda miskin itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ia memberi seluruh nafkahnya, semua yang ia miliki dipersembahkannya kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan korban. Sementara orang kaya itu memberi dari kelebihannya, dan bisa saja persembahan itu hanya 0, sekian dari seluruh harta kekayaannya. Dan ia tidak membutuhkan pengorbanan apapun. Di sini jelas bahwa janda miskin itu menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Nah, Bapak Ibu sekalian, persembahan bukan masalah jumlah yang diberikan, namun bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan adalah kepada Tuhan bukanlah pemborosan ataupun akan kehilangan, tetapi kita hendak memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah karena kasih kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan menyediakan seluruh kebutuhan hidup kita. Bahkan demi kasihnya yang tulus kepada umat manusia, Ia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib dan rela kehilangan segala-galanya untuk kita semua. Jadi sudah sepatutnya kita juga sebagai manusia mau berkorban bagi Tuhan yang terlebih dahulu berkorban untuk kita. Nilai dari persembahan itu tidak ditentukan dari jumlahnya, akan tetapi motivasi dan hati si pemberi tentang pengakuan dan kasihnya kepada Tuhan. Dan jika lebih dalam lagi, persembahan yang terbaik kepada Tuhan tidak hanya sebatas materi, tetapi juga hidup kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah dan aku nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudahkah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Mari kita meneladani sikap dari janda miskin dalam pembacaan firman hari ini. Dengan memberikan yang terbaik yang kita miliki bagi Tuhan, bukan saja berupa materi, tetapi juga hidup kita serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang akan menambahkan atau sharing pengalaman tentang persembahan ini. Mangga silahkan. Tidak ada pertanyaan ya Bu Reti, seperti KRT. Ini bertanya. Ya, mungkin ibu-ibu yang mau menambahkan ya Bu Ratna, seperti Ibu Mangga. Titin, Anda itu, Ibu Ros, Ibu Sandy. Saya boleh ya? Iya, mangga. Ya, seperti temanya, sudahkah yang terbaik yang kuberikan? Baik yang kuberikan. Itu. Terus pembacaannya tentang janda yang memberikan persembahan. Kalau saya nggak tahu pertanyaan atau menambah ya. Ini ya, kalau menurut saya persembahan yang diberikan tidak hanya selalu berupa materi atau uang mungkin ya. Tidak termasuk mungkin ada firman yang berkata nih, persembahkanlah tubuhmu, berarti tidak termasuk materi, berarti persembahan tubuh, pelayanan seperti pelayanan, itu apa termasuk? Ini mungkin pertanyaan ya, apa termasuk termasuk persembahan juga begitu? Iya, tadi sudah
Sudah disebutkan juga. Udah ya? Persembahan yang terbaik ya kepada Tuhan tidak hanya sebatas materi, tetapi juga hidup kita. Ya seperti yang ada dalam Roma itu, karena itu saudara-saudara demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mungkin di sini pelayanan ya, persembahan, mempersembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup itu, bagaimana Ibu Pendeta atau Bapak Pendeta? Apakah itu artinya mempersembahkan hidup kita itu berupa pelayanan gitu, atau gimana? Kan tidak harus. Dan itu kan tidak harus jadi majelis atau pengurus gitu kan ya. Ya, sejauh yang tadi dikutip, tadi Bu Ratna mengutip dari surat Roma pasal 12 ya, ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan seterusnya itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini kan salah satu ayat Alkitab yang kita sampaikan sebelum kita memberikan persembahan. Gitu, artinya kita didorong untuk memberikan persembahan dengan tulus. Tetapi makna mempersembahkan tubuh tidak diartikan secara letterlek ya, tidak diartikan secara letterlek, tetapi kita maknai bahwa Tuhan sudah mempercayakan. Saya memakai kata mempercayakan. Ketika saya dan ibu-ibu semua, kita semua punya talenta, gitu ya. Kita punya talenta. Lalu misalnya talenta itu pun juga macam-macam tiap orang, beda satu dengan yang lain. Karena GKP Dayakolot sebagai tubuh Kristus, gitu ya. Kita kan punya talenta yang saling memperkaya. Disitulah saya maknai, kalau saya pribadi saya merefleksikan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan, di mana talenta itu berbeda satu dengan yang lain, kita memperkaya. Ada yang menjadi penatua, pengawas perbenaran majelis jemaat, lalu ada yang menjadi anggota jemaat, gitu ya. Ada yang memberikan materi dari kelimpahannya, atau memberikan materi bahkan dalam keadaan kekurangan, gitu ya, atau bahkan memberikan tenaganya, memberikan idenya. Kita kan artikan itu secara luas, gitu. Kita artikan secara luas. Menurut saya itu sih Bu Ratna, merespons dari pernyataan sekaligus pertanyaan dari Ibu Marta. Iya, terima kasih. Bu Marta, mana orangnya? Ada. Oh iya, ya begitu, seperti itu. Iya Bu Titin, makasih. Ya Pak Cliff-nya, saya jadi host sementara waktu ini. Pak Cliff-nya ada rapat ya ibu-ibu, jadi di sini semuanya perempuan. Oh, jadi tidak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu-ibu? Ya, memang perginya diam-diam Pak Cliff tadi teh. Mangga silahkan, apa ada yang mau sharing pengalaman tentang persembahan? Bagaimana? Saya deh Bu, sharing. Setelah ini ada Ibu Eti, Bu Sri ya, Bu Ros, silahkan. Bu Sandy, Bu Anto, Bu Nona, Bu Siata, ayo sharing. Terima kasih Bu Ratna atas pengantar firmannya. Hari ini kita sama-sama belajar tentang persembahan. Dalam perjalanan hidup saya memang belajar bergumul tentang persembahan ya.
karena saya dulu punya pengalaman, mungkin saya pernah sharing sih, karena saya selalu beranggapan dan diajarkan bahwa persembahan itu kan yang penting kita memberikan tubuh kita gitu ya, waktu kita gitu ya, tapi masalah uang tuh sepertinya agak tabu gitu untuk dibicarakan, sehingga waktu itu saya memang eh, dengan mindset yang seperti itu ya, saya memberikan persembahan dalam bentuk uang itu ya eh ya maksudnya ya seadanya ya. Padahal saya ini mampu, misalnya saya udah bekerja tapi persembahan saya masih 2.000 gitu ya. 2.000 ini memang tergantung sih ya, ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil, tetapi buat saya yang sudah bekerja 2.000 itu buat bayar parkir pun sebenarnya kurang gitu ya. Tetapi karena saya punya mindset yang penting kan kita memberikan, Tuhan itu melihatnya hati kita gitu ya, Tuhan melihatnya tubuh kita, sehingga kadang-kadang kita jadi tidak melihat bagaimana kita memberikan persembahan itu, karena sebenarnya bukti kita mengasihi itu kan dengan pemberian. Ketika justru kita enggan memberikan itu, sebenarnya kita sebenarnya cintanya sama siapa? Uangnya kah gitu, atau sama Tuhannya, atau ketika kita nggak mau memberikan, kalau janda ini kan dia berinya sebenarnya sedikit banget, tapi itu besar buat dia, tetapi ketika dia berikan itu dia sedang menunjukkan iman bahwa dia percaya hidup dia akan dipelihara ketika dia memberikan itu. Nah, kadang saya juga diuji di hal-hal seperti ini gitu. Apakah saya rela tuh memberikan uang saya yang tinggal sedikit, atau lebih baik saya pakai buat jajan ya gitu ya, atau buat persembahan ya. Ya itu memang pergumulan kita pribadi untuk menguatkan iman kita, apakah kita lebih percaya sama Tuhan atau kita menyayangkan diri ya. Kadang-kadang kalau kita tidak belajar untuk melatih apakah kita percaya sungguh-sungguh dengan memberikan persembahan yang terbaik, kadang kita jadinya memang itu ya udah, Tuhan kan lihat hati saya, Tuhan tahu saya ini lagi butuh gitu ya. Memang sih Tuhan tahu, tapi dalam kisah-kisah Alkitab saya juga melihat bahwa Tuhan juga sering menguji, kamu percayanya sama saya yang akan memberikan dan mencukupkan, atau percaya bahwa dengan cara kita yang manusia, dengan perhitungan kita. Itu sih kalau sharing saya, Bu Pendeta dan Bu Ratna. Silakan yang lainnya, mungkin ada sharing yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, memang kita sebagai manusia itu ya kadang terlalu banyak perhitungan ya. Mikir untuk inilah, untuk itulah. Sementara jika kita percaya, semua itu Tuhan itu pasti ada aja akan memberi jalan, atau tanpa kita duga pasti ada aja gitu. Jika kita memberi dengan tulus tanpa hitung-hitungan deh, misalnya begitu gajian nih, kita hitung-hitung, wah nggak akan cukup nih kalau buat persembahan gitu. Tapi pokoknya yakin aja deh, ya udahlah kita pokoknya kasih untuk Tuhan gitu, didahulukan yang itu. Jadi kesananya pasti Tuhan cukupkan, dan itu teralami juga sih oleh kami gitu, keluarga. Silakan ibu-ibu yang lain. Ko Hening. Soalnya kalau gajian lebih gampang check out belanja online, Bu. Lebih berat ke Kenapa ya check lebih out ya. gampang gitu. Ya. Kalau suami saya mah sampai bilangnya kalau ini kalau suami cari sumber pemasukan, istri cari sumber pengeluaran. Gimana ya sembuhnya? Iya, itu emang susah ya. Ibu-ibu mah banyak keperluan, Bu. Jadi banyak diperhitungkan. Iya. Begitulah.
Ayo yang lain gitu. Ada Ibu Pendeta Sandy tuh. Ya, Ibu Pendeta Sandy barangkali mau sharing pengalaman. Bu Ibu Ros, Sri, ada Ibu Sri, Bu Ros, Bu Sri, Bu Eti. Bu Ata. Ibu, maaf saya masih di jalan kejebak macet kebetulan. Oh gitu. Iya, pokoknya macet, Baduyut macet. Iya, benar macet banget ini. Oh iya. Mbak Nita tuh, Mbak Nita. Tadi mungkin saya sedikit menambahkan yang tadi Bu Pendeta Fikir sampaikan mengenai ayat dari Roma. Maaf saya nggak buka video ya Ibu-Ibu. Ya Bu Sen. Ya, siap. Terima kasih Ibu. Oke, tentang tadi Roma 12, Ibu-Ibu mempersembahkan dimasukkan di Roma 12 itu pengertiannya lebih kepada menyerahkan diri kita masing-masing kepada kehendak Tuhan. Jadi memang bukan persembahan materi, tapi bagaimana kita bisa menjalani hidup yang taat dan mempunyai iman yang terus berkembang. Jadi memang Roma 12 tentang persembahan tubuh itu memang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat dalam kaitan dengan pengajarannya pada pasal sebelumnya, mungkin di pasal 6. Kalau kita baca di ayat 13, 16, dan 19, itu ada nasihat Rasul Paulus bahwa janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang belum mati tetapi yang hidup. Jadi seperti itu Ibu-Ibu. Orang percaya diingatkan bahwa perihal persembahan adalah juga persembahan hidup kita ketika kita menyerahkan diri kita untuk mentaati kehendak Tuhan, ketika iman yang kita miliki dapat terus berkembang. Demikian Ibu-Ibu, terima kasih Bu Bibi, Bu Ratna, dan Ibu semua. Terima kasih Bu Pendeta Sandy. Ibu-Ibu. Ada yang lainnya, Bu Ratna. Cukupkan saja. Oh, Bu Sri katanya Bu Ratna. Bu Sri, makasih silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada apa, Bu? Mau nanya. Pertanyaan. Ada pengalaman juga, mau tanya juga. Kan ada firman Tuhan yang mengatakan perhatikan janda miskin dan juga perhatikan orang-orang yang dianggap hina gitu ya. Ada firman Tuhannya, cuman tepatnya aku agak lupa. Pernah aku punya pengalaman, ada orang datang ke rumah dan kami tidak kenal. Kakek-kakek yang sangat tua, dia membawa dagangan. Dagangan teh alu, bukan makanan. Jadi untuk apa ya saya beli gitu kan, nggak dipakai gitu. Akhirnya ada uang yang menurut saya ya cukuplah untuk beli makanan. Lalu saya kasihkan uang itu kepadanya. Lalu aku tidak mengambil dagangan Bapak, tapi ini bisa cukup untuk beli makanan untuk Bapak gitu. Setelah orang itu pergi dan beberapa jam kemudian, kok aku tidak menyangka dan tidak berpikir bahwa ada orang yang mengembalikan pinjaman itu sudah bertahun-tahun dia datang ke rumah. Itu akhirnya apakah ada kaitannya dengan saya pengalaman tadi saya kasihkan kepada orang yang saya anggap hina untuk memberikan dia sebungkus nasi gitu dengan uang saya. Saya pikir-pikir itu pengalaman yang sangat aneh dan lucu gitu. Akhirnya saya cerita kok ada orang yang menggerakkan dia untuk mengembalikan uang saya. Lalu pertanyaan saya, apakah kalau saya memberikan kepada orang yang hina atau orang yang miskin itu termasuk persembahan enggak? Itu pertanyaan saya, Bu. Makasih.
Gimana Ibu Pendeta Titin mungkin lebih memahami karena saya takut salah ya. Iya, Cara- saya ingin juga Bu Pendeta lah, biar Abdul. Iya. Masih unmute? Ya, Mute? Ya, Itu Bu. Pendeta Titin. Oh, ada. Iya, ya masih. Oke. Kalau tadi saya karena pakai laptop mah enak ya, bisa cari informasi khususnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata persembahan itu kan dari kata sembah ya. Sembah itu saja sendiri kan, sembah itu kan merupakan pernyataan hormat dan hikmat. Maka kalau persembahan itu kan diartikan ini ada hadiah, pemberian kepada orang yang terhormat. Maka kalau misalnya mempersembahkan berarti memberikan sebagai persembahan. Nah, apakah pengalaman kehidupan Ibu Sri Sudaryati itu sebagai sebuah bentuk persembahan? Karena kata persembahan ini ya kerap kita ingat selalu ya kata persembahan itu di kebaktian, apapun itu kebaktiannya, kebaktian perempuan kah, kebaktian minggu. Jadi ketika pengalaman kehidupan Ibu yang dibagikan tadi sih lebih tepatnya itu menolong orang gitu ya, berderma, bahasa Indonesia berderma gitu ya, berderma, membantu sesuai dengan apa yang Ibu bisa bantu ke orang itu. Seperti itu sih Bu Sri Sudaryati pendapat saya. Gitu Bu Sri. Makasih Bu. Makasih juga ceritanya menarik sekali. Langsung hening lagi nih Bu Ratna. Iya. Apa kita sudahi saja? Itu masih ada yang mau bersuara lagi. Mangga Bu yang lainnya Ibu-ibu. Ya, apakah karena nggak ada pertanyaan, jadi mandek ya, paling sharing-sharing. Bu Ros tuh. Bu Ros nggak kedengeran Bu Ros. suaranya Bu Ros. Bu Ros kemana Bu Ros? Ada Bu. Ya, mangga ada sharing pengalaman atau apa? Dinyanyiin atau Bu Ratna, dinyanyiin Bu Rosnya. Bu Oh, Ros, dinyanyiin. dimanakah kau berada? Gitu. Mantap Bu Titin. Kalau saya sih jadi kalau ini apa yang terbaik yang bisa kuberikan gitu ya judul itunya tuh ya. Iya. Iya. Jadi saya yang terbaik kuberikan. iya. Jadi saya ingat lagu Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Aduh tah etanya. Jadi pasti kita kalau memberi itu ingin yang terbaik begitu ya. Di benak kita. Meskipun yang terbaik itu menurut orang itu piraning oge kitu cenah meuni terbaik. Ya mungkin kan yang terbaik itu beda-beda. Seperti janda tadi. Menurut dia itu harta yang paling berharga yang dia miliki. Sehingga dia boleh memberikan persembahannya begitu ya. Jadi dia memberi dengan sukacita apa yang dia miliki. Jadi teringat juga dengan janda di Sarfat ya. Sarfat ya Bu Titin ya? Iya. Memberikan Sama itu ya, sama siapa tuh yang datang? Jadi memberikan dia baiklah akan kumasakan tapi setelah ini aku akan mati. Itu ya. Iya. Jadi terinspirasi dari situ dia tuh sebenarnya tidak takut akan menghadapi hidup, tidak takut dengan kekurangan kalau dia sudah memberi begitu.
Nah, barangkali ini ya, kadang-kadang justru keegoisan kita sebagai manusia itu, kalau misalnya ini diberikan, atau engke ker saya nggak cukup. Ya kadang-kadang begitu ya, atau kurang mungkin nanti. Jadi mindsetnya itu malah, kan bae saya mangkewe nungguan dibere. Nah, itu mungkin inspirasi dari si janda ini tadi. Baik janda yang ada di Sarpat, atau janda miskin ini yang memberikan uangnya yang begitu berharga menurut dia, tapi menurut kita piraningge sapeser. Nah, artinya bahwa persembahan kita kalau diberikan dengan tulus ikhlas, dengan tulus hati, saya kira Tuhan tidak diam untuk memberkati persembahan yang kita miliki, yang kita berikan, sekecil apapun. Ya mungkin kita tidak tahu Tuhan mau berencana apa untuk kita dengan persembahan kita. Itu sih Bu, saya mah gitu. Ya, Atur nuhun. terima kasih Bu Ros atas apanya ya. Mangga, masih adakah yang lain? Iya, Bu Ratna, saya mau menyampaikan seperti ini dari apa yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi. Ketika kita memberi persembahan, kalau bahasa yang mudah dimengerti, jangan sampai apa yang kita berikan itu kita pandang sebagai, kalau saya kasih tadi itu udah jelas banget, sebagai bentuk sogokan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya udah ngasih nih uang 100.000, Tuhan kasih balik ya 1 juta, kan bahaya kalau kita punya cara pandang seperti itu. Lalu bagian yang kedua, menarik sekali baik di perjanjian lama tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ros dan juga tadi karena janda ya, janda di kalangan masyarakat Israel itu perempuan saja dipandang sebelah mata, lalu ini perempuan ini sudah jadi janda, ya. Kondisi ekonomi ya, kalau dia istilahnya ketika dia punya suami, harta akan lebih banyak jatuh ke anaknya, bukan ke perempuan saat itu ya, saat itu. Jadi kebayang betapa tidak cukup secara ekonomi, bahkan lembaga Alkitab Indonesia memberikan, ditambahkan seorang janda miskin, dari segi harta aja tuh udah kurang, walaupun kita nggak tahu ya, memang buat saya ada banyak teks-teks perikop, teks-teks Alkitab gitu yang kita nggak tahu kelanjutannya gimana gitu ya. Setelah dia memberikan, dia bisa makan nggak gitu kan? Kita akan penasaran, Tuhan akan cukupkan dia atau enggak? Kita kan mungkin akan bertanya-tanya. Tapi biarlah itu yang ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Barangkali yang kalau dari perspektif kita, ini kurang banget nih ngasihnya nih, gitu kan, ngasih persembahannya kurang. Tapi Tuhan memandangnya berbeda. Jadi refleksi yang paling penting adalah cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan itu jauh sekali berbeda. Betul. Gitu. Itu Bu Ratna. Ya, terima kasih. Ini bukan untuk nutup renungan ya, Bu? Bukan ya, Bu? Tapi jika tidak ada, mari kita sudahi saja. Adakah ibu-ibu yang akan berbagi pengalaman atau pernyataan atau apapun mengenai persembahan ini? Bu Ata? Bu Yuli? Mama tua. Ayo Usi. Saya mau kesentil tadi sama Bu Titin. Makasih Bu Titin. Saya mau nyalain video ah. Soalnya saya ngerasa selama ini
kita kan kayak kalau kebaktian ada persembahan apa ya, kayak persembahan perpuluhan sama persembahan sunnah lah gitu. Persembahan mingguan atau tiap kebaktian. Maksudnya yang nggak wajib sama yang opsional, yang wajib sama yang opsional gitu loh. Saya sih mikirnya gitu tadinya. Jadi kalau misalnya pas alah sih uang teh cuma 50.000, ini terakhir nih uang 50.000 terakhir yang saya punya. Kalau misalnya itu opsional, nyamoal gitu. Nah, Lamun teu tapi ditukeurkeun saya heula teh tadi pas direcehkeun. kepada Daud ya Tan. Nya. Nah, tapi pas padahal sederhana ya. Kan selama ini kita cuma persembahan ya identik sama ya kantong persembahan, uang yang kita sisihkan gitu untuk kita masukin ke kantong persembahan. Padahal tadi pas Bu Titin bilang ya dengan kata dasar sembah aja kita teh udah tahu gitu. Jadi yang mau aku kasih teh tong sampai kangerakeun gitu, sama aja kayak kita ngasih hadiah ke temen. Kan kalau bisa mah jangan memalukan diri sendiri lah ya, minimal teh gitu. Itu dalam sih Bu ternyata gitu. Terus kayaknya ya perlu dikaji lagi sih sebenarnya lebih dalam, karena ya selama ini sih mindsetnya kayak gitu Bu. Kayak oke lah gitu, oke ada persembahan nih gitu. Di dompet ada berapa ya gitu. Jadi nggak yang benar-benar sih. Karena kalau misalnya kita serius memaknai itu kata persembahan yang tadi Ibu jelasin, kita teh sebelum kebaktian aja teh udah nyiapin gitu loh. Sebelum kebaktian ini mulai, kita udah tahu kita teh mau oke, pokoknya kebaktian ini aku pokoknya mau ngasih segini gitu. Diniatin gitu. Karena pokoknya yang terbaik selama 2 minggu ini kita nggak ketemu teh di kebaktian ini, aku teh udah nyiapin ini gitu. Nah kayak gitu. Yes, bagus. Seantusias itu gitu kan, harusnya teh. Harusnya. Memang. Nah, Dalam kalau banget nih, diomongin dalam. mah kayaknya. Punten weh ini mah. Jadi terima kasih banyak. Saya kegampar ini. Sama-sama Bu Riri, kita semua belajar dari janda miskin itu. Ya padahal kisahnya udah sering kita dengar. Sebetulnya, tapi gimana ya, namanya juga manusia. Suka lupa ya itu, tapi Ya. esensinya tadi dapat banget. Terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu, kita sudahi Gak ada saja. apa-apa, Bu. Ya maaf. Ya baiklah Ibu-ibu, sudah terbiasa. Itu Baiklah, sepertinya Bu Ibu. Sandy kayaknya mau nambahin lagi ya. Lihat ini. Bu Sandy udah sampai di rumah. Ayo Bu Sandy. Mungkin lebih ini ya kalau udah di rumah. Saja sudah cukup ibu-ibu. Oke. Baiklah, Terima Ibu-ibu. kasih Bu Sandy, Bu Titin, masukannya. Sama Bu. Baik, kita sudahi renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau nyatakan pada hari ini, di mana kami boleh belajar bagaimana kita memberi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Bapak, firman-Mu boleh selalu hidup dan bertumbuh di dalam setiap hati kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap. Amin. Mangga Bu Marta. Ya. Terima kasih Bu Ratna atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Boleh mengingatkan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bukan saja dengan materi,
Begitu juga dengan tubuh kita. Sampailah kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan Persembahan akan diiringi dengan NKB 199. Sebelum masuk ke doa persembahan dan doa syafaat, ada pengumuman Bu Reti? Ada, Bu Marta. Selamat sore Ibu-ibu. Terima kasih Ibu-ibu sudah bergabung dalam kebaktian kaum perempuan di sore hari ini. Kami dari KPP mau menginformasikan tentang pelaksanaan rencana jalan santai ke Tahura ya. Tapi mungkin ini bisa di-mute dulu ya. Oke, sip. Kemarin kami sudah dapat informasi dari majelis bahwa kegiatan kita ke Tahura disetujui untuk dilaksanakan pada 30 Oktober 2021 dan saya mau share beberapa hal yang perlu kita pahami bersama karena kegiatan ini disetujui dengan catatan, istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ibu-ibu saya izin share informasinya. Jadi mungkin bisa ditambahin sama Bu Marta ya. Oke, apakah kelihatan? Oke. Baik, kita akan rencananya jalan santai ke Tahura itu tanggal 30 Oktober hari Sabtu jam 7 sampai jam 12. Tetapi kegiatan ini mengingat kondisi pandemi, jadi kita diminta untuk dibatasi. Tadinya kami mengusulkan 25 orang, tetapi hanya disetujui untuk 20 orang saja. Sehingga kita harus membuat syarat dan ketentuan yang bisa kita sepakati bersama. Yang pertama, usia yang boleh pergi itu antara usia 25 sampai 60 tahun ya. Di sini yang masih 25 sampai 60 tahun bisa mendaftar. Kemudian syarat kedua harus sudah vaksin. Ya. Sebentar ya, mohon maaf. Kakak, papa pulang, Kak. Kemudian yang ketiga tidak sedang demam, batuk atau meriang
atau flu atau sakit kaki karena ini Tahura ini medannya ada turunan, ada tanjakan. Jadi mungkin kalau ibu-ibu ada yang masalah dengan kondisi kesehatan kaki mungkin diharapkan untuk tidak ikut demi Si Bu keamanan sendiri. Marta tuh bisa milu tah kukuna nyeri. Bu Marta? Bisa ya. Itu buros. Bu Marta eta suku nyeri lain. Ya sih, tapi itu naon dah iker Siambung sehat urang mambu ngakon. Mungkin ngakon. Nanti naik ojek, di sana ada ojek. Oke, hari Sabtu. Jadi ibu-ibu kita rencananya pagi-pagi agar nanti pulangnya tidak terlalu siang dan tidak terlalu panas, sehingga kita berharap kita bisa kumpul pukul 6:30 pagi di GKP Dayakolot di Sukabirus. Nanti akan ada 4 kendaraan. Satu kendaraan isinya 5 orang sesuai dengan protokol kesehatan. Kita berharap jam 7 kita sudah bisa berangkat, karena kalau pakai mobil ke daerah Dago itu pagi-pagi banyak yang sepedahan, udah banyak yang walaupun pandemi tetap banyak gitu pengunjungnya. Jadi kalau kita terlalu siang makin macet dan kita akan semakin siang nanti malah kepanasan. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan mungkin saya slide ke selanjutnya aja, ini lebih jelas. Nah, ibu-ibu berharap nanti ketika mau pergi sarapan dulu di rumah dan usahakan minum vitamin ya, minimal ada vitamin C untuk daya tahan tubuh. Kemudian mohon bawa bekal masing-masing. Jadi untuk sendiri saja sehingga bawaannya nggak terlalu banyak. Bawa minum masing-masing secukupnya saja, karena kita akan jalan, nanti kalau terlalu banyak bawaan berat ya, jalannya jadi semakin berat. Jalannya kurang lebih nanti paling jauh 2,5 kilo. Kemudian selama perjalanan di dalam mobil nanti diusahakan ibu-ibu untuk tidak makan, minum ya, atau melepaskan masker sambil ngobrol dalam mobil. Kemudian wajib memakai masker medis atau yang KN ya, boleh. Jangan memakai masker kain. Kemudian bawa topi, wajib pakai sepatu kets karena kondisi juga sekarang mungkin sore-sore mulai hujan ya, mungkin jalanannya bisa jadi licin atau seperti apa, jadi sebaiknya pakai sepatu kets. Tasnya sebaiknya ransel ya, karena dalam perjalanan juga ada monyet. Nah kalau tasnya yang selembang mungkin takutnya ada monyet dan lain-lain. Kemudian bawa hand sanitizer dan bawa juga masker cadangan. Siapa tahu masker yang kita pakai bisa jatuh. Nah, ibu-ibu, dalam kegiatan ini kami dari KPP memfasilitasi untuk transportasi dari gereja ke Dago dan kembali ke gereja, serta tiket masuk Tahura. Jadi untuk konsumsi ibu-ibu diharap bisa bawa masing-masing ya. Kemudian seperti itu. Dan ini beberapa gambaran saja biar ibu-ibu nanti yang mau ikut bisa ada bayangan. Ini kita akan masuk di sini pintu masuk, nanti akan lewati jembatan. Ada turunan seperti ini, tangga ya. Jadi mungkin yang punya masalah kaki bisa membayangkan situasinya. Mungkin udah pernah atau udah lama nggak kesini ya, bisa mengingat kembali. Kemudian nanti kita bisa sepakat di sana apakah kita mau sampai Goa Belanda saja atau mau sampai Penangkaran Rusa. Itu jaraknya kurang lebih 2,8 kilo. Jadi kalau ibu-ibu kita mau sampai ke Penangkaran Rusa itu misalnya kita masuk jam 8 pagi, jam 12 siang kita bisa keluar. Udah sampai untuk pulang. Seperti itu bayangannya. Tapi kalau cuma sampai Goa Belanda itu sebentar saja. Kemudian nah kurang lebih seperti ini di dalamnya pemandangannya. Ada gua-gua, dan kalau cuma sampai Goa Belanda kita sampai titik ini kemudian balik kembali. Tapi kalau kita mau ke Penangkaran Rusa kita akan melewati jembatan ini untuk sampai ke Penangkaran Rusa. Nah kurang lebih itu gambarannya ibu-ibu. Jadi nanti kita akan kita akan share linknya, ibu-ibu yang mau ikut silakan isi share linknya. Jadi nanti kita akan pilih siapa ibu-ibu yang bisa ikut setelah ibu-ibu mendaftar sesuai dengan yang memenuhi syarat yang tadi kita informasikan. Mungkin seperti itu, silakan Bu Marta atau Bu Yuli jika ada tambahan atau ibu-ibu ada yang mau bertanya atau usulan silakan.
Ya Bu, enggak cuma ini aja, yang pesan majelis prokes aja, jaga jarak, ya Bu Ratna. Maskeran, Yes, yes. tidak banyak ngobrol, kayak itu cuma pesan aja. Capek kalau ngobrol sambil jalan. Iya ya. Apalagi pakai masker. Jadi balem gue. Tapi prakteknya nanti susah. Karena pasti seru ya Iya. kalau jalannya. Oke, Cuma mungkin Kak, kayak aku kalau mau di rumah. ada yang mau bertanya mungkin ibu-ibu? Apa enggak boleh tanya? Ya boleh. Tante. Gimana Tan? Enggak Maaf Tante putus-putus Iya, ya yang 60 tahun nggak ikut yang kan Katia, Anda tidak memasuki kriteria. Iya. Benar Tante, kita pengennya mengajak semuanya. Tapi kebijakan dari majelis maksimum 20 orang, jadi kita perlu buat kriteria untuk bisa memilih. Jadi mungkin kalau 60 tahun ke atas dengan medan yang ada, kalau masih kuat dan ini sih sebenarnya nggak apa-apa, cuma karena memang ini terbatas, kita lihat nanti animo dari ibu-ibu yang mendaftar apakah sampai 20 orang atau tidak. Kalau di sini kira-kira siapa yang mau ikut? Bu Ros, asik. Bu Titin, Bu Riri, asik. Bu Sandy, asik. Oke, Bu Tapi Nona. aku 24 nggak bisa ya, nggak masuk umurnya ya. 24. Pokoknya di bawah 50. Anda masih terlalu muda ya. Dilarang membawa anak kecil. Jadi kami sediakan kendaraan, tapi jika ibu-ibu misalnya saya mau pergi sendiri, ya itu tidak apa-apa ya, tidak kami larang juga. Misalnya saya mau sama keluarga, ya itu udah di luar tanggung jawab. Tapi kalau yang kita mau bareng-bareng, boleh dari gereja kita sediakan 4 mobil ya Bu Marta ya. Ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Siapa tahu ada masukan juga biar kita bisa mempersiapkannya lebih ini. Untuk syarat-syaratnya mungkin ada yang keberatan selain yang di atas 60 Tante. Maaf ya Tante. Mohon maaf, Bu Eti, hanya Bu Eti tidak ikut di sini. Bu Ros silakan. Bu, alangkah baiknya kalau memungkinkan ya, sebenarnya sih kalau kitanya ingin bebas bareng-bareng berdekatan ya memang kudu swab ya. Iya sih. Iya, enak gitu. Jadi kita udah yakin nih, oh kita berdekatan dengan si A karena ya udah sama-sama gitu ya. Tahu. Iya. di gereja Bu Retna masih ada sisa nggak ada ya? Antigen itu ya. Mahal tapinya ya. Iya ya. Ya. Tapi sekarang 400. Iya. Makanya minimal sudah pada vaksin aja. Iya. Kalau sudah pada vaksin ya setidaknya daya tahan tubuhnya, dan makan juga bawa masing-masing dan makan sendiri-sendiri ya, itu juga bisa meminimalkan. Jadi kalau botram bareng-bareng kan mungkin nanti wah rame. Kalau sendiri-sendiri ya udah, nanti di sana kan terbuka, cari aja mojok masing-masing yakin ya untuk makan. Demi ya. Satu pugu mojok sorangan-sorangan. Atau ngeriung tapi berpunggung-punggungan. Sini asaan makanan. Wah. Ya seperti itu prokesnya, nanti kita Oke lah. itulah ya. Nanti setelah vaktian nanti kita berbincang lagi. Siap. Ini Jadi sekian informasinya. Terima kasih Bu Marta waktunya. Terima kasih ibu-ibu. sama Bu Leti. Ya itu ibu-ibu informasi tentang Ketahura, dan mungkin kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Eti Siregar. Mangga. Ada yang didoakan? Bu Eti jelas nggak itu? Tadi pokok-pokok doanya ini Bu Eti. Bu Eti jelas nggak itu putus-putus kayaknya? Bu Eti?
Ya, kedengeran. Iya, Ini Ibu Tante. pokok doanya Ibu Eti ya. Wih, ini banyak Putus. Sama tambahan Tante, doa untuk jalan santai juga ya, Tan. dan minggu. Oke deh. Itu Bu, halo. Tante putus-putus suaranya. Oh. Matiin aja videonya biar Bu Eti suara aja. Oh, Bu Eti videonya matiin biar bagus. Mungkin harus dekat Tante. Udah? Oke, Tante. Iya, Tan. Udah nggak putus. Ya, lumayan, Tan. Dimulai ya. Dimulai ya. Ini udah clear, Tan. Siap. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu di pertengahan kebaktian kaum perempuan pada malam hari ini. Kami sudah boleh memuji-muji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Setelah firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, boleh kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai kaum perempuan di gereja GKP Dayakolot. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna dan terpakai di dalam pelayanan kami di gereja-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini juga boleh menjadi persembahan yang mungkin tidak terbaik, tapi kami bisa belajar dari firman yang Kau taburkan pada malam hari ini, memberikan kami sesuatu yang menggugah hati kami, apapun yang kami berikan kepada-Mu, biarlah itu persembahan terbaik buat Engkau. Berkati persembahan kami ya Allah. Bapa dalam surga, mengelola, kiranya juga Engkau pakai mereka menjadi persembahan yang hidup. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau peliharakan bangsa dan negara kami yang begitu banyak dari suku-suku agama. Tuhan berkati Bapak Presiden sampai yang terendah, menteri maupun kepala daerah. Tuhan berkati agar mereka juga mampu bekerja dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Dan juga kami bersyukur bahwa pandemi COVID di bangsa kami ini sudah mulai menurun. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau campur tangan untuk itu. Engkau berkuasa untuk bangsa kami ini. Biarlah Tuhan semakin hari pandemi ini berlalu dari negeri kami. Kau berkati orang-orang di garda-garda terdepan Tuhan. Kau berikan mereka semangat dan kekuatan, terlebih kesehatan. Kami juga berdoa untuk GKP Dayakolot, khususnya Bapak Pendeta. Tuhan kiranya berkati Bapak Pendeta dan istri Ibu Tarida bersama dengan anak-anaknya, terutama Ibu Tarida yang pada saat ini sedang memberikan kesehatan, kekuatan kandungannya, sehingga pada saatnya nanti beliau boleh melahirkan dengan baik dan penuh sukacita. Kami mau serahkan kaum perempuan di GKP Dayakolot baik dalam masalah keuangan maupun dengan suami ataupun yang lainnya. Tuhan,
Kau berkati mereka, Engkau angkat setiap permasalahannya yang kami mungkin tidak tahu. Engkau berikan terus semangat yang baru bagi ibu-ibu rumah tangga, baik yang masih muda maupun yang sudah lama rumah tangga, Tuhan. Karena kami tahu setiap perjalanan hidup kami sebagai ibu rumah tangga terus berproses sampai juga yang sudah lama berumah. Tuhan peliharakan kami kaum perempuan di GKP Dayakolot. Tuhan terus menerus mempersatukan kami walaupun kami tahu bahwa ada ibu-ibu bukan kami perbedaan kami. Berikan kami kesatuan dan kesukacitaan dalam persekutuan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin ada beberapa ibu-ibu yang sudah mulai pulih kesehatannya, Ibu Katerina yang sudah sembuh, Ibu Santi yang juga sudah kembali dari rumah sakit seminggu yang lalu. Kiranya Tuhan berkati di dalam masa pemulihannya, Tuhan berikan kekuatan dan semangat, sehingga Ibu Santi dan Ibu Katerina yang sudah pulih, Engkau kuatkan, Engkau pulihkan seperti semula. Dalam surga begitu banyak doa yang hendak kami sampaikan, kiranya Engkau sangat maha mengetahuinya. Oleh sebab itu ya Allah, kami alaskan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dapat mencoba, tetapi pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Bu Eti atas doa persembahan atas doa sampai yang disampaikan oleh Bu Eti. Dan kita akhiri kebaktian kita malam hari ini dengan nyanyian penutup dari PKJ 200 dan nanti berkat akan disampaikan oleh Ibu Ratna. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Angga Ibu Ratna berkat. Kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai semua. Amin. Amin. Malam. Terima kasih Bu Ratna, Bu Marta dan Bu Eti serta Bu Riri atas pelayanannya. Kita foto bareng dulu ibu-ibu, boleh? Oke. Teteh Riri mungkin bisa di stop share ya. Oke.